Number Sebelum bahas itu, mungkin kita review sebentar. Jangan lupa bahwa ada beberapa ekspresi yang mana mereka itu artinya sama. Apa aja itu? Yang pertama ada I'll say. You can say that again. Is it ever atau has it ever? With that, I couldn't agree with you more. I feel the same way with you about it. Wouldn't? No. Me too. Neither do I. Atau I'll second that. Nah, yang saya bacakan tadi merupakan ekspresi-ekspresi atau ungkapan yang artinya sama. Itu iya. Dia bilang iya gitu aja. Nah, sedangkan untuk yang bilang tidak, biasanya mereka akan belak-belakan ya. Cuman untuk kata I wish I could say the same, ini jangan terpengaruh dengan kalimatnya, karena I wish I could say the same itu bermakna kebalikannya. Berarti dia nggak setuju. Selain dari I wish I could say the same, bisa menggunakan ekspresi yang lain yang setidaknya bermakna negatif. Not necessarily so. That's not what I think. I don't think so. Nah, itu berarti ekspresi tidak setuju. 1 sampai 5 kemarin sudah dibahas. Berikutnya nomor 6. 1. I don't care if it is raining. I'd rather go fishing than stay. Number 4. Anthony is quite a singer. Number 5. I think the service at that new cafe is pretty good. I wish I could say the same. Number 6. Mayor Curtis certainly won't run for re-election now. Don't be so sure about that. Nomor 6, jawaban Mr. Zin, setuju atau tidak? Disagree. Disagree ya, karena bilangnya don't be so sure about that. Berikutnya nomor 7. Number 7. It's been a long, hard day. Hasn't it, though? Mbak Husnul nomor 7. Agree. Agree ya. Tadi ungkapannya apa? Ini hari yang berat. There's the do. Nah, ada kata do-nya. Kalau sudah berbunyi do, itu berarti dia bilang iya. Nomor 8. Number 8. I think skydiving must be exciting. You wouldn't catch me jumping out of an airplane. Mbak Ica nomor 8. Disagree. Agree ya. Agree atau disagree? Disagree. Disagree. Tadi bilang apa ya yang kedua tuh? You wouldn't catch me jumping out of The airplane. Oke, betul. Yang pertama kan ngajak skydiving. Skydiving kayaknya seru nih katanya. Terus yang kedua bilang, aduh, serius kamu bakal lihat aku loncat kalau gitu. Maksudnya apa? Dia nggak setuju, nggak mau skydiving. Disagree. Berikutnya 9. Number 9. Good thing there was a fire extinguisher in the hallway. I'll second that. Mbak Lesda, nomor 9. Disagree. Disagree ya. Iya. Kenapa disagree? Tadi yang kedua bilang apa ya? Oh, apa sih tadi? Aduh, kurang dengar tadi, Miss. lagi Tapi ya. aku anggapnya itu disagree I'll tadi second soalnya. that.
Coba lagi. Second that. Wish her in the hallway. I'll second that. Nah, bilang apa tuh yang kedua kira-kira? Bilang apa, Mbak Lesda? Wish her in the hallway. I'll second that. I'll second that, maybe Iya, mungkin. I'll second that. Oh iya, kayaknya di list kemarin belum saya cantumkan ya. Sorry. I'll second that itu termasuk ungkapan iya, teman-teman. I'll second that. Jadi bisa teman-teman tambahkan di situ. I'll second that. Tulisannya ya second kedua. Saya chat to everyone. I'll second that. Itu artinya iya. Nah, tulisannya seperti itu ya. Berikutnya Mbak Amina. Number 10. There are some strange paintings in that gallery. Strange? I wouldn't call them strange. Bilang setuju atau enggak ya Mbak Amina? Disagree, Miss. Disagree ya? Betul. Si tadi bilangnya yang pertama ini kok aneh ya gambarnya. Aneh, menurutku enggak katanya. Oke. Berikutnya nomor 11. Number 11. I really like that sports car Michael bought. Who wouldn't? Serzin nomor 11. Dan number 11, agree. Agree ya, karena ungkapannya menggunakan Wouldn't. who wouldn't. Oke. Who wouldn't itu artinya iya, who would. Terakhir nomor 12, Mbak Husnul. Number 12. We haven't heard from Harry for quite a while. No, we certainly haven't. Gimana, Mbak Husnul? Disagree? Disagree. Kira-kira yang pertama bilang apa ya? Yang pertama atau yang kedua, Miss? Yang pertama dulu, yang ini. Lupa, Miss. Lagi ya. From Harry for quite a while. Number 12. We haven't heard from Harry for quite a while. No, we certainly haven't. Apa tuh? Kurang tahu, Miss. Coba lagi semuanya disimak ya. We certainly haven't. From Harry for quite a while. Number 12. We haven't heard from Harry for quite a while. No, we certainly haven't. Ya, semuanya. Kira-kira yang pertama itu bilang gimana sih? Ada yang belum tahu? We haven't heard from Harry for quite a while. Ya, yang kedua. No, we certainly haven't. Nah, kira-kira itu mengiyakan atau tidak, teman-teman? Mengiyakan atau tidak tuh? Kan yang pertama bilang we haven't heard from Harry for a quiet while.
Kita udah lama ya nggak dengar kabar dari Sherry, udah lama No, we certainly haven't. Kira-kira apa tuh maksudnya ya? Disagree mungkin, Miss. Yuk, mengiyakan atau tidak? Disagree. Kemudian yang kedua nyaut. We certainly haven't. Nyautnya gini. Salah ketik. We certainly haven't. We haven't heard from Harry for quite a while. Kita udah lama ya nggak dengar kabar dari si Harry. Ya nggak sih? Nanya tuh. Ya kan kita udah lama kan nggak dengar kabar dari si Harry. Kemudian yang kedua nyaut, no, we certainly haven't. Apa artinya ya? No, we certainly haven't. Justru 12 ini bilangnya setuju. Kan kalimat pertamanya gini. Kita udah lama loh nggak dengar kabar dari Harry. No, we certainly haven't. Udah lama nggak ada kabar dia. We certainly haven't. Bener-bener nggak dapat kabar kita gitu. No, we certainly haven't. Kita bener-bener nggak dapat kabar. Jadi dia mengiyakan statement yang pertama. Agree, nomor 12, teman-teman. Berikutnya di exercise 6.2, di situ masih tentang agree atau disagree. Bedanya, kalau di latihan yang pertama ini, kita cukup kenal, oh bentuk agree itu seperti ini, kalau bilang disagree seperti ini. Nah, di exercise pertama itu poinnya adalah kita kenal dengan ungkapan apa aja yang menyatakan iya atau tidak. Nah, di exercise yang kedua atau latihan yang kedua itu bukan antara agree atau disagree lagi, tapi lebih detail menanyakan kalaupun dia bilang agree, agree-nya itu dalam hal apa gitu. Kalaupun dia bilang disagree, tidak setujunya tentang hal apa. Nah, itu yang tanyakan di latihan yang kedua. Sudah saya koreksi tadi. Kebanyakan teman-teman hampir semuanya benar, sedikit aja yang masih keliru ya. Dari berapa itu? 12 soal bukan sih? Saya lupa. Coba saya lihat dulu. Oh, dari 10 soal ya? Cuma 10 punya saya ini. 10 soal bukan sih? Exercise yang kedua. 12, Miss. 12. Jadi 11 potong. Oh, di sampingnya. Dari 12 soal, rata-rata teman-teman tadi salah 2 atau 3. Gitu. Oke, biar informasinya sama, kita bahas dulu di sini. Nomor 1 sudah sebagai contoh. Exercise 6.2. Number 1. I'd rather have a final exam than write a research paper. Me too. Nah, bilangnya apa sih? Me too kan ya? Iya, katanya. Nah, iya dalam hal apa sih? Kali ini speaker pertama juga berperan. Speaker pertama tadi bilang apa ya? Tadi ya. Lebih prefer Exercise final exam. 6.2. Number 1. I'd rather have a final exam than write a research Nah, paper. si Mbak Ira tadi bilang apa, teman-teman? Dia lebih prefer final exam daripada research paper. Lebih suka final exam, lebih suka ujian aja daripada research paper. Aku lebih suka exam daripada research paper, kata yang pertama. Me too. Research papers take a lot more time. Iya, sama nih. Nah, sama dalam hal apa nih maksudnya? Sama dalam hal dia juga lebih suka final exam. Makanya jawabannya alpha. Nah, seperti itu. Jadi sekarang bukan menanyakan setuju atau tidaknya lagi, tapi lebih kepada setuju untuk hal apa sih atau tidak setuju untuk hal apa. Nomor 2. What does the man mean?
Number 2. This first chapter in the statistics textbook seems pretty simple, but I'm sure the other chapters are more difficult. I think you're probably right about that. Nomor 2 ini ngomongin apa ya Mbak Lesda? Yang pertama maupun yang kedua. Yang pertama bilang the first chapter in the statistic textbook very simple, but I'm sure other chapternya lebih susah gitu. Terus yang keduanya, I think you probably right about that. Jadi kalau untuk pilihnya C. It's probably Charlie ya. Betul. Easier. It's probably easier than the other chapter. Betul, Charlie. Kenapa Charlie tadi? Benar yang disampaikan Mbak Lesda tadi. Yang pertama bilang kayaknya chapter pertama ini memang lebih gampang daripada yang lain. Menurutku juga gitu. Juga gitu gimana? Yang pertama lebih gampang dari yang lain, Charlie. Betul? Nomor 3. How does the woman feel about the first chapter? Number 3. The university should make it easier for students to register for classes. I couldn't agree with you more. Nomor 3 dengan Mbak Husnul, mereka ngomongin apa sih pada intinya? Halo, dengan Mbak Husnul. Universitas itu lebih mudah untuk masuk. Yang kedua? Ya, iya, mengiyakan. Mengiyakan ya, betul. Jadi yang pertama itu bilang harusnya universitas mempermudah persyaratan masuk kampus loh katanya. Jadi persyaratannya harusnya dipermudah kata yang pertama. Yang keduanya ya harusnya gitu. Nah, sehingga jawabannya adalah nomor 3 yang mana Mbak Husnul? C. Charlie ya, betul. He thinks it's a good one. It's-nya itu kemana sih? Itu maksudnya adalah gagasan tadi atau opini tadi yang menurutnya kampus harusnya mempermudah persyaratan masuk. Itu Charlie. Nomor 4. How does the man feel about the woman's idea? Number 4. Jack's story was certainly well written. Wasn't it, though? And so full of interesting details. Oke, berikutnya dengan Mbak Ica. Yang the first speaker, the story was certainly well written, and the B wasn't it though? The answer is Ngomongin apa itu? ngomongin tentang the Jack story. Story-nya bagus ya, gitu kan. Wasn't it though? Kalau ada do-do-nya pasti dia mengiyakan. Jadi jawabannya C. Yang mana jawabannya Mbak Ica? She found it well written. Charlie ya, betul. She found it well written. Jadi menurut dia memang ya bagus story-nya gitu. Well written itu tertata, maksudnya penulisannya tertata atau penulisannya bagus. Nomor 5. What was the woman's opinion of Jack's story? Number 5. What a perfect day to take a bike ride. You can say that again. Mr. Z, nomor 5. Yang pertama bilang ini hari yang baik untuk bersepeda. Betul. Dan yang kedua
Menyetujui. Setuju ya, Ya, suka juga ya, betul. ya. Jadi jawabannya adalah A. alpha. Betul. Ini bagus banget nih buat riding nih katanya. You can say that again. Apa ya tadi ya yang kedua? Saya lupa. You can say that again. That again. You can say that. Jadi, dia bilang you can say that again itu, teman-teman, bukan berarti dia bilang untuk mengatakannya lagi, bukan. Nah, itulah kenapa materi ini saya bahas, karena sekalipun kita mendengarnya dengan jelas, jika kita tidak aware kalau ini adalah idiom atau ekspresi, kita bisa-bisa akan memilih Charlie karena menganggap yaitu mengartikannya per kata. You can say that again. Wah, kamu bilang lagi. Nanti bisa-bisa kita akan terjebak memilih yang Charlie. Padahal sebenarnya ini adalah idiom yang mana atau ungkapan itu ya artinya tidak sama dengan mengartikan per kata. Betul, Charlie. Nomor 6. What does the man mean? Number 6. I can't understand why Arthur dropped his chemistry class. He was doing so well in it. Well, me neither, but he must have had a good reason. Mbak Aminah, nomor 6. Kira-kira mereka ngomongin apa ya? Ngomongin Arthur yang apa sih tadi, dropped his chemistry class, tidak mengikuti kelas kimia. Terus yang kedua tadi kayak bilang apa tadi, good reason, mungkin dia punya alasannya kenapa nggak ikut gitu, Miss. Berarti jawabannya yang mana? Yang tadi punya salah. B maybe. Bravo. Iya, harusnya bravo. Kenapa bravo ya? Coba saya putar lagi ya. What does the woman mean? Well, me neither, but he... His chemistry class. He was 6. I can't understand why Arthur dropped his chemistry class. I can't understand why Arthur dropped his chemistry class. I can't understand, kok bisa ya? Atau aku nggak paham, aku nggak ngerti. Kok bisa sih si Arthur itu keluar kelas chemistry, padahal dia bagus loh nilainya, perasaan, ya kan? Jadi dia bingung kenapa si Arthur keluar, padahal dia perasaan nilainya udah baik-baik aja di kelas chemistry. Intinya dia bisa chemistry, kenapa keluar ya? He was doing so well in it. Well, me neither. Me neither. Me neither. Iya bang, sama bang. Nah itu ungkapan iya ya, ungkapan setuju. Iya bang, sama bang. Sama apa nih maksudnya? Sama-sama gimana? Sama-sama bingung, kok bisa ya Arthur itu keluar. Makanya jawabannya bravo. She's not sure. Dia nggak yakin. Ya dengan kata lain, dia juga bingung. Kenapa ya si Arthur itu keluar kelas. Nomor 7. But he must have had a good reason. What does the woman mean? Number 7. Tom's plan is so impractical, it will never work. That's not necessarily so. Mr. Zain? Bisa diulang. Boleh. What does the woman say about Will never work. So impractical, it will... Tom's plan is so impractical, it will never work. That's not necessarily so. Ya. Thomas.
Thomas tidak dalam praktiknya tidak ini bekerja, tidak mengerjakan. Dan yang ke B-nya itu mungkin dia katakan Mungkin gitu. dia necessary, dia perlu Waktunya mau habis, sebentar lagi mati ini. Sebentar ya, dilanjut setelah ini ya. What does the woman Kita lanjut di yang lain. Kayak yang lain aja. Di link yang lain, susah ya. Tanggung.